Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arin Siti Barka dengan NIM 12540100073. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Mughal, salah satu kerajaan besar yang pernah berjaya di India pada abad ke-16 hingga 18. Faktor yang pertama adalah melemahnya kekuatan militer. Pada masa kejayaan, Mughal memiliki pasukan yang besar dan sangat dihormati. Namun, menjelang kemundurannya, mereka tertinggal dalam penggunaan senjata modern. Angkatan laut mereka juga sangat lemah sehingga tidak mampu mengimbangi kekuatan Inggris yang memiliki teknologi maritim yang lebih maju. Selain itu, banyak tentara Mughal tidak disiplin dan kurang mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga tidak efektif dalam mempertahankan wilayahnya. Nah, faktor yang kedua adalah kemerosotan moral di kalangan elit dan bangsawan istana. Para pemimpin lebih sibuk menikmati kemewahan pesta dan gaya hidup boros. Dana kerajaan dihabiskan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pertahanan atau pembangunan. Akibatnya, keuangan negara melemah, korupsi meningkat, dan administrasi pemerintahan berjalan tidak efektif. Nah, faktor yang ketiga adalah pendekatan keras yang diterapkan oleh si Aurangzeb. Si Aurangzeb ini dikenal sebagai raja yang sangat ketat dalam urusan keagamaan. Ia menaikkan pajak jizyah untuk non-muslim, membatasi kegiatan agama Hindu, dan meruntuhkan beberapa kuil. Kebijakan seperti ini memicu ketegangan antar agama dan memperburuk hubungan antara pemerintahan dengan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai wilayah. Nah, setelah Aurangzeb wafat, konflik sosial yang ia tinggalkan semakin sulit ditangani oleh penguasa berikutnya. Nah, faktor keempat adalah pewaris kepemimpinan yang lemah. Setelah era Aurangzeb, terjadi banyak perebutan kekuasaan di dalam istana. Tidak ada aturan suksesi yang jelas, sehingga putra-putra raja saling berperang untuk mendapatkan tahta. Raja-raja yang naik pun seringkali tidak kompeten, mudah dipengaruhi oleh penasihat, dan tidak mampu mengontrol para gubernur daerah. Situasi ini membuat kekuasaan pusat melemah drastis. Nah, faktor kelima adalah banyaknya pemberontakan daerah. Kelemahan pemimpin pusat membuka peluang bagi banyak kelompok untuk memberontak. Kaum Hindu yang dipimpin oleh Banda berhasil menguasai wilayah Sadura dan Sirhin. Golongan Maratha yang dipimpin oleh Bajirao memisahkan diri dan mengambil alih wilayah Gujarat. Sementara itu, pasukan Afghanistan di bawah Ahmad Khan Durrani menyerang wilayah Mughal dan melemahkan pertahanannya. Rangkaian pemberontakan ini membuat kerajaan kehilangan banyak wilayah dan sumber daya. Nah, memasuki faktor yang terakhir adalah campur tangan dan agresi Inggris. Inggris awalnya masuk melalui perdagangan, sehingga mereka memperkuat militernya dan memanfaatkan kekacauan internal yang ada di Mughal ini. Inggris menggunakan strategi divide et impera atau politik pecah belah untuk menguasai para penguasa lokal. Pertempuran besar seperti Plassey dan Buxar menjadi titik balik yang membuat Inggris semakin mendominasi wilayah India. Pada akhirnya, setelah pemberontakan India 1857 gagal, dinasti Mughal resmi berakhir pada tahun 1858 dan India jatuh ke tangan Inggris. Dari semua faktor tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemunduran dinasti Mughal bukan hanya disebabkan oleh satu masalah saja. Keruntuhan ini terjadi karena kombinasi antara kelemahan internal seperti militer yang menurun, kepemimpinan yang lemah, moral yang rusak, tekanan eksternal seperti pemberontakan dan serangan Inggris yang semakin kuat. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.